Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう. Arti kanji ini Anda sudah mengerti ya? Dalam bahasa Jepang, kebanyakan kanji punya cara baca lebih dari 2. Malah sulit dicari yang punya hanya 1. Kanji ini punya 4. Ada juga yang lebih dari 10 cara bacanya. Kenapa satu kanji punya banyak cara bacanya? Hal ini berhubung dengan sejarah kanji di Jepang. Kanji diciptakan di daratan China kira-kira 3.300 tahun yang lalu. Sekitar abad ke-5 atau ke-6 baru masuk ke Jepang. Sebelumnya, nenek moyang kami tidak punya huruf. Mereka mencoba meniru lafal asli, tetapi tidak dapat. Bahasa Jepang dan bahasa daratan China sangat berbeda sistem fonetisnya. Akhirnya, mereka putus asa meniru dan pilih bunyi yang bisa mereka lafalkan. Cara baca ini disebut sebagai onyomi. Kanji ini dibaca sebagai dengan onyomi. Di samping itu, sesudah menafsirkan inti huruf ini, ternyata bahasa Jepang punya kata yang sesuai dengan intinya. Sehingga mereka menentukan bahwa huruf ini juga boleh dibaca sebagai ame. Cara baca ini disebut sebagai kunyomi. Umpama ya, sekarang kita mencoba memungut kanji Jepang sebagai huruf bahasa Indonesia. Onyomi akan menjadi ame. Kunyomi menjadi hujan. Cerita ini tidak masuk akal, tetapi ternyata terjadi di Jepang sesudah abad ke-5 atau ke-6. Dikatakan sejak abad ke-9 sampai ke-12, katakana dulu. Kemudian, hiragana diciptakan dari kanji supaya lebih praktis untuk menulis kalimat bahasa Jepang. Daftar ini 80 buah kanji yang dipelajari di kelas 1 SD, yang sama warnanya, yang sama onyominya. Kenapa banyak kanji dibaca sama? Sistem fonetis bahasa Jepang sangat sederhana, jauh dari mampu untuk membedakan berbagai lafal dalam bahasa daratan China. Sehingga banyak kanji dilafalkan sama dalam bahasa Jepang, padahal berbeda lafal aslinya. Sebagai perbandingan, kanji yang punya kunyomi yang sama hanya 2 pasang dalam daftar ini. Banyak juga kanji yang punya onyomi lebih dari 2. Sekarang, Anda tidak usah peduli kanji yang mana sama onyominya, juga yang mana punya onyomi lebih dari 2. Poinnya ada banyak, itu saja. Daratan China sangat luas. Bedanya jauh antara bahasa daerah. Cara baca dan penggunaan kanji juga berbeda. Kanji diimpor ke Jepang bukan hanya langsung dari daratan China. Ada juga yang melalui semenanjung Korea. Bahasa apapun, bahasa itu selalu berubah bersama berjalannya waktu. Impor kanji dilakukan selama ratusan tahun. Pengetahuan mengenai kanji termasuk cara baca dari berbagai zaman dan daerah masuk ke Jepang. Sesudah ratusan tahun, beberapa cara baca bertahan, juga ada yang hilang. Sehingga banyak kanji masih punya onyomi lebih dari 2 yang berasal dari berbagai daerah dan zaman. Ada juga banyak kanji yang punya cara baca kunyomi lebih dari 2. Kunyomi adalah hasil penerjemahan huruf daratan China ke bahasa Jepang asli. Kata-kata yang sesuai intinya dengan satu kanji ditentukan sebagai kunyomi, bagaimanapun berbeda lafalnya. Melalui proses dalam sejarah, bahasa Jepang menjadi bahasa campur yang sangat rumit mengenai cara baca kanji. Saya ceritakan terkait cara baca kanji khususnya tentang onyomi dan kunyomi, karena saya sudah menerima pertanyaan dari beberapa teman pelajaran. Satu lagi alasan, ada kemungkinan Anda akan menemui soal dalam ujian JLPT, Nihongo Noryoku Shiken di level N1 atau N2. Misalnya ya, onyomi itu apa?
Pilihlah kalimat yang benar sebagai penjelasan tentang onyomi dari 4 yang di bawah. Mengenai onyomi dan kunyomi, saya pikir sudah cukup sebagai pengetahuan untuk Anda. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. どうもありがとうございます。またお会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。Don't miss it!